Revolusi Amerika. Benua Amerika ditemukan oleh Columbus. Nama Amerika diambil sebagai penghormatan kepada seorang pelaut Italia yang ikut dalam pelayarannya, yaitu Amerigo Vespucci. Benua Amerika merupakan dunia baru bagi orang-orang Eropa. Banyak bangsa-bangsa Eropa berdatangan ke benua Amerika untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Misalnya, bangsa Spanyol dan Portugis yang berhasil menguasai daerah Meksiko sampai dengan Chili di Amerika Selatan. Wilayah tersebut dikenal sebagai Amerika Latin. Banyak orang Inggris yang meninggalkan negerinya menuju benua Amerika dengan berbagai tujuan. Kekayaan alam di dunia ini menjadi daya tarik bagi berbagai bangsa untuk menguasai benua Amerika. Hal ini nantinya akan mengakibatkan revolusi Amerika. Latar belakang Revolusi Amerika. Koloni Inggris di Amerika tidak didirikan oleh pemerintah Inggris, tetapi terbentuk dari adanya pelarian warga Inggris yang mendapatkan tekanan agama, sosial, ekonomi, dan politik. Para koloni menyatakan bahwa mereka adalah manusia merdeka yang bebas membangun koloni di wilayah baru, yaitu benua Amerika. Paham kebebasan kaum koloni bertentangan dengan paham pemerintahan Inggris yang menganggap bahwa daerah koloni adalah jajahannya. Setiap koloni mempunyai peraturan masing-masing, akan tetapi mereka tetap menjalin hubungan kerjasama dengan koloni lain. Pemerintah Inggris ingin memanfaatkan koloni untuk kepentingan kerjaan. Oleh sebab itu, pemerintah Inggris mengeluarkan beberapa peraturan dan pajak yang dianggap merugikan penduduk koloni. Perkembangan koloni di Amerika juga menjadi daya tarik bagi Prancis. Prancis turut meluaskan kekuasaannya di Amerika dengan cara mengirimkan para penduduk, misionaris, serta pedagang di daerah lembang Sungai St. Lawrence, lembah Sungai Mississippi, dan New Orleans. Daerah koloni Prancis membentang di sebelah barat kekuasaan Inggris sehingga menghambat perluasan kekuasaan Inggris. Pada tahun 1754 muncul bentrokan antara Prancis dengan koloni Virginia. Bentrokan tersebut memicu perang antara Prancis dan Inggris. Perang ini terjadi antara tahun 1756 sampai 1763 yang dikenal sebagai Perang 7 Tahun. Perang ini dimenangkan oleh Inggris, akan tetapi membuat keuangan Inggris menurun. Oleh sebab itu, pemerintahan Inggris memperlakukan sebagai pajak terhadap penduduk koloni. Kebijakan ini ditentang oleh para koloni dengan semboyan no taxation without representation. Tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan pihak koloni dalam parlemen Inggris. Ketegangan antara pihak koloni dan Inggris semakin memuncak setelah adanya peristiwa Boston Tea Party tahun 1773. Akhirnya, para koloni Amerika bersatu untuk melawan Inggris setelah diadakannya Kongres Kontinental 1, 2, dan 3. Pemikiran di balik Revolusi Amerika. Revolusi Amerika merupakan peristiwa besar dalam sejarah Amerika. Para tokoh yang berperan dalam revolusi ini dilandasi oleh pemikiran-pemikiran leluhur untuk kemajuan Amerika. Berikut ini contoh tokoh-tokoh yang berperan besar dalam revolusi serta kemerdekaan Amerika. Samuel Adams adalah salah satu pemimpin pergerakan yang akan melancarkan revolusi Amerika dan merupakan salah satu perancang prinsip-prinsip republikanisme yang membentuk budaya politik Amerika Serikat. Samuel Adams adalah pemimpin kelompok radikal dari Massachusetts pada tahun 1772. Dia membujuk rapat kota Boston dalam memilih komite koresponden untuk menyatakan hak dan keluhan dari warga koloni. Adams juga merupakan penyulut tapi revolusi dengan aksinya pemimpin koloni pada peristiwa The Boston Tea Party. Samuel Adams
mengumpulkan teman-teman seperjuangannya untuk membahas hak-hak mereka sebagai warga negara Inggris di daerah kolonial. Mereka membahas kenaikan pajak terhadap masyarakat yang tinggal di daerah kolonial, khususnya Boston. Thomas Paine merupakan teoris politik radikal dan penulis yang datang dari Inggris pada tahun 1774. Ia mempublikasikan pamflet sebanyak 50 halaman yang berjudul Common Sense, Akal Sehat. Pamflet ini terjual 100 kopi dalam 3 bulan. Melalui tulisan ini, Paine menginspirasikan Amerika yang berbagai dalam koloni untuk segera mendeklarasikan kemerdekaannya. Selain itu, ia juga menginginkan Amerika terlepas dari kolonialisme. Dalam tulisan ini juga berisi ekspektasi Paine akan hak setiap orang dalam memiliki kemungkinan yang sama untuk memerintah. Tidak hanya bagi pemegang aset-aset besar, ia menciptakan kesejahteraan umum yang menghapuskan sejarah dalam ekonomi ataupun sosial. Common Sense adalah tulisan Paine yang mampu menghebohkan masyarakat Amerika saat itu karena Paine sendiri warga negara Inggris. Pamflet ini ditulis dalam bahasa yang digunakan penjajah sehari-hari dan memunculkan opsi tentang kebebasan individu yang dapat dicapai dengan yang dipersatukan oleh penjajah. Thomas Jefferson dikenal sebagai penulis Deklarasi Kemerdekaan yang dikenal dengan Declaration of Independence yang terilhami oleh Common Sense karya Thomas Paine, juga teori-teori kebebasan dan kemanusiaan oleh John Locke. Jefferson memulai karir politiknya sebagai anggota Virginia House of Burgesses, Dewan Legislatif Virginia, pada tahun 1769. Di sanalah ia dikenal sebagai seorang liberalis dengan ide-ide demokratis. Ia percaya bahwa kekuatan politik harus ada di tangan rakyat dan ia mendukung kebebasan beragama dan media. Salah satu undang-undang yang ia perkenalkan adalah Statute of Virginia for Religious Freedom. George Washington pada awalnya adalah letnan kolonial daerah Virginia. Pada tahun 1775, ia diangkat menjadi panglima tentara kontinental. Setelah perang selesai, Washington menjadi tokoh yang paling dihormati di Amerika. Pada tahun 1787, ia memimpin Constitutional Convention yang bersidang di Philadelphia untuk merencanakan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Pada tahun 1789, ia terpilih sebagai presiden pertama Amerika Serikat. Ia turut menyusun sistem pengadilan pemerintahan federal, membentuk sistem keuangan, dan memelihara keamanan negara. Benjamin Franklin merupakan sosok ilmuwan, penemu, penulis, penerbit koran, bapak kota Philadelphia, diplomat, dan penanda tangan Deklarasi Kemerdekaan yang disebut Declaration of Independence dan undang-undang. Pada tahun 1776, Benjamin Franklin dikirim ke Prancis untuk mencari dukungan dalam perjuangan Amerika. Dia diterima baik oleh rakyat Prancis. Dia merintis pembentukan aliansi Prancis dengan Amerika yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Kerja kerasnya terbayar dengan ditandatanganinya Perjanjian Paris pada 6 Februari tahun 1778. Raja Louis setuju bahwa Prancis akan membantu Amerika dalam perang kemerdekaan melawan Inggris pada tahun 1781.
ia turut terlibat menegosiasikan perjanjian damai dengan Inggris. Terjadinya Revolusi Amerika. Perang Revolusi Amerika terjadi pada tahun 1775 sampai tahun 1783 yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Amerika. Perang ini terjadi antara pemerintahan Inggris dengan para koloni Amerika yang terdiri dari 13 koloni. Ke-13 koloni Amerika tersebut adalah koloni New York, koloni Massachusetts, koloni Rhode Island, koloni New Hampshire, koloni Connecticut, koloni New Jersey, koloni Pennsylvania, koloni Delaware, koloni Maryland, koloni Virginia, koloni North Carolina, koloni South Carolina, dan koloni Georgia. Para politisi Amerika dari 13 koloni mengadakan pertemuan dan membicarakan masa depan Amerika. Thomas Jefferson menyebut pernyataan kemerdekaan itu dengan nama Declaration of Independence. Declaration of Independence ditandatangani oleh 56 politisi dari 13 koloni dan dibacakan pada tanggal 4 Juli 1776 di Philadelphia. Deklarasi tersebut secara tegas menyatakan pemisahan diri koloni Amerika dari Inggris serta menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Pada tahun 1800, negara Amerika telah memiliki 50 negara bagian. Ke-50 negara bagian disimbolkan dengan jumlah bintang pada bendera di 13 baris yang merupakan 13 koloni pendiri United States of America, USA. D. Pengaruh Revolusi Amerika. Revolusi Amerika berpengaruh bagi negara-negara lain yang ingin memperjuangkan kemerdekaannya. Revolusi Amerika menjadi pendorong untuk mengorbankan revolusi dan kemerdekaan di wilayah lainnya. Revolusi Amerika memberi inspirasi timbulnya perang kemerdekaan di Amerika Latin untuk menentukan penjajahan Spanyol dan Portugis. Sementara itu, Declaration of Independence yang di dalamnya berisi Human Rights dijadikan sebagai dasar tentang pernyataan hak asasi manusia dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengaruh Revolusi Amerika bagi Indonesia tercermin dalam penggunaan asas persamaan hak dan kebebasan dalam organisasi pergerakan kebangsaan di Indonesia. Pengaruh lain terdapat dalam penyusunan teks proklamasi Indonesia dan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pembukaan alinea pertama. Sampai saat ini, asas persamaan hak terutama hak asasi manusia tetap dipegang teguh oleh setiap bangsa di dunia.